Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Adi, seorang pria berusia 25 tahun, duduk di teras rumahnya yang reot, memandang lurus ke arah jalan setapak desa yang berdebu. Di tangannya, sebatang pensil menari di atas kertas, menciptakan sketsa wajah seorang lelaki tua dengan kerutan yang dalam, wajah Pak Karto, tetangga yang baru saja mengoloknya pagi tadi. Wajah itu bukan sekadar sketsa, melainkan manifestasi dari kelelahan batinnya. Matanya sayu, tetapi pensilnya tajam, seolah meluapkan semua kemarahan yang terpendam. Sudah bertahun-tahun Adi hidup dalam bayang-bayang ejekan. Di desa yang kecil ini, semua orang saling mengenal, dan setiap orang punya tempatnya masing-masing. Sayangnya, tempat Adi adalah di luar lingkaran. Sejak kecil, ia tak pernah cocok dengan anak-anak seusianya. Mereka sibuk bermain layangan dan berlari di sawah, sementara Adi asyik sendiri menggambar di bawah pohon beringin. Bakat seninya sering dianggap sebagai keanehan, tanda-tanda kemalasan, bahkan tak jarang dituduh terkena makhluk halus. Anak itu aneh. Kerjanya cuma coret-coret. Tidak seperti anak-anak lain yang giat membantu orang tua di kebun, suara-suara sumbang itu terdengar akrab di telinganya. Pagi tadi, kejadiannya lebih parah. Ibu Adi meminta tolong agar ia membawakan hasil panen ubi ke pasar. Dalam perjalanan, Adi bertemu dengan sekelompok pemuda sebaya yang sedang bersenda gurau. Salah satu dari mereka, Budi, yang paling vokal dalam mengolok, berteriak, "Wah, lihat, Adi si tukang gambar akhirnya bekerja. Cuma mengangkut ubi saja, mukanya sudah seperti mau mati." Tawa meledak. Adi hanya menunduk, jantungnya berdebar kencang menahan malu. Salah satu karung ubinya robek, dan ubi-ubi itu berhamburan di jalan. Mereka tidak ada yang membantunya, justru semakin menertawakannya. "Sudahlah, Di. Memang mereka begitu. Kamu juga sih, bukannya cari kerjaan yang jelas, malah sibuk dengan gambar-gambarmu itu," ujar ibunya saat Adi pulang dengan wajah merah menahan amarah dan malu. Kalimat itu, yang seharusnya menjadi pelipur lara, justru terasa seperti tusukan baru. Bahkan keluarganya sendiri tak memahaminya. Sore harinya, setelah kerusuhan batin yang tak kunjung reda, Adi memutuskan untuk pergi. Bukan pergi jauh, hanya ke tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan. Tempat itu adalah sebuah pinggir hutan, yang letaknya tak jauh dari desa. Konon, tempat itu adalah kawasan angker dan jarang dilalui orang. Bagi Adi, keangkeran itu justru memberinya rasa aman. Di sana, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Langkahnya mantap, tetapi hatinya penuh dengan kekosongan. Ia berjalan menjauhi kebisingan desa, melewati hamparan sawah yang mengering, hingga akhirnya ia tiba di depan sebuah jalan setapak kecil yang menghilang di antara pepohonan lebat. Di sana, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, sunyi, dan penuh dengan aroma tanah basah. Adi memilih duduk di bawah pohon beringin yang sangat besar. Batangnya diselimuti akar-akar yang menjuntai, seolah-olah pohon itu memiliki ribuan tangan. Ia mengeluarkan buku sketsanya, namun tangannya tak bisa menggambar. Pikirannya melayang, teringat kembali pada ejekan-ejekan yang membuatnya merasa tak berguna. Apa aku memang seburuk itu? Apakah seni yang kucintai ini memang sebuah kesalahan? Gumamnya. Ia menutup mata, mencoba mengusir bayangan-bayangan itu. Namun, ketika matanya terpejam, ia justru melihat kembali wajah-wajah yang menertawakannya. Mereka seolah mengejeknya,
bahkan dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba, ia merasakan ada energi aneh yang memancar dari pohon beringin di belakangnya. Getaran itu bukan getaran fisik, melainkan sesuatu yang terasa di dalam dada, seperti panggilan. Tanpa sadar, tangannya menyentuh kulit pohon yang kasar dan dingin. Ia merasakan sebuah denyut, sebuah kehidupan yang berbeda. Sejenak, matanya terpejam dan ketika membukanya, dunia di sekelilingnya tampak kabur. Adi menggosok-gosok matanya. Pandangannya menjadi lebih jernih, tetapi ia terkejut. Pohon beringin besar yang tadi ia sentuh kini terlihat berbeda. Di tengah batangnya, sebuah cahaya samar-samar berpendar, membentuk sebuah celah yang terlihat seperti pintu gerbang. Gerbang itu tidak terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari energi yang berputar, memancarkan cahaya keemasan yang menenangkan. Jantung Adi berdebar, bukan karena takut, melainkan karena penasaran yang tak terbendung. Dorongan kuat seolah-olah memanggilnya untuk masuk. "Masuklah," bisik sebuah suara halus yang entah datang dari mana. "Di sini, kamu akan menemukan kedamaian yang kamu cari." Tanpa berpikir dua kali, dengan langkah gemetar, Adi melangkahkan kakinya ke dalam gerbang cahaya itu. Ia tak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi. Yang ia inginkan hanyalah lari sejauh mungkin dari dunia yang telah menolaknya. Saat melewati gerbang cahaya, Adi merasa seolah-olah tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Sensasinya seperti jatuh ke dalam air yang sangat jernih, lalu tiba-tiba dihempaskan ke daratan. Ketika matanya terbuka, ia tidak lagi berada di hutan yang gelap dan sunyi, melainkan di sebuah perkampungan yang sangat indah. Di depannya, terhampar jalan setapak yang terbuat dari batu-batu sungai yang bersih. Rumah-rumah di sana terbuat dari kayu-kayu bercahaya, dengan atap yang diselimuti lumut hijau yang berkilauan. Udara dipenuhi aroma bunga-bunga yang asing, dan suara gemericik air terdengar dari sebuah sungai kecil yang mengalir jernih di tengah desa. Segala sesuatu tampak terlalu sempurna, terlalu indah untuk menjadi nyata. "Selamat datang," sapa sebuah suara lembut dari belakangnya. Adi berbalik. Seorang nenek tua yang ramah berdiri di sana. Rambutnya putih terurai, wajahnya dipenuhi kerutan yang tampak bijak, dan matanya memancarkan kehangatan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Ia mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari serat tanaman. "Saya Nenek Lamina," katanya sambil tersenyum. "Kau telah menemukan jalan. Siapa namamu, Nak?" "Adi," jawabnya dengan suara yang serak. "Ini, di mana saya?" "Kau ada di Kampung Bunian," jawab Nenek Lamina. "Ini adalah tempat di mana kami, para penjaga hutan, hidup berdampingan dengan alam." Adi menatap sekeliling. Ia melihat beberapa sosok lain yang serupa dengan Nenek Lamina. Mereka memiliki postur yang sama seperti manusia, tetapi aura mereka terasa berbeda, lebih tenang, dan seolah-olah terbuat dari cahaya. Mereka tersenyum ramah dan mengangguk padanya. Tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada tawa ejekan. Hanya ada kehangatan yang tulus. "Kau terlihat lelah dan sedih. Mengapa tidak ikut saya ke rumah?" ajak Nenek Lamina. Adi mengikuti Nenek Lamina. Sepanjang jalan, ia melewati anak-anak bunian yang sedang bermain. Mereka tampak riang gembira. Ia juga melihat beberapa bunian dewasa sedang mengukir kayu dan merangkai bunga. Semuanya tampak damai dan harmonis. Sesampainya di rumah Nenek Lamina, Adi disuguhi secangkir minuman hangat yang terbuat dari bunga-bungaan. Rasanya manis dan menenangkan, seolah menghapus semua kepenatan di hatinya. Nenek Lamina duduk di depannya, menatapnya dengan lembut. "Kami bisa melihat apa yang kau rasakan, Adi. Kesedihan dan penolakan dari duniamu. Di sini,
kau tidak perlu merasa seperti itu. Kami menghargai setiap individu, setiap bakat yang ia miliki, kata Nenek Lamina, seolah membaca pikirannya. Adi tertegun. Kata-kata itu begitu menyentuh, begitu persis dengan apa yang ia butuhkan. Ia mengeluarkan buku sketsanya, yang tak sengaja ia bawa. Ia menunjukkan beberapa gambarnya. Ekspresi Nenek Lamina dan beberapa bunian yang datang menunjukkan kekaguman yang tulus. Ini indah sekali, Adi, puji salah seorang bunian bernama Sira. Kau bisa melihat keindahan dalam hal-hal yang tidak kasat mata. Malam itu, Adi tidur di rumah Nenek Lamina. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah merasa sebahagia ini. Ia merasa telah menemukan tempatnya. Di sini, ia tidak dinilai dari seberapa banyak uang yang ia hasilkan, atau seberapa normal dirinya. Ia dinilai dari keunikan dirinya. Adi tak lagi merasa aneh, ia merasa diterima. Kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau, kata Nenek Lamina saat mengantar Adi ke kamar tamu. Di sini, kau adalah bagian dari kami. Adi tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyum itu benar-benar tulus. Pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh ejekan, melainkan oleh kebahagiaan. Ia memutuskan untuk tinggal. Untuk melupakan dunia yang menolaknya, dan memulai hidup baru di kampung Bunian. Ia berpikir, ia telah menemukan surga di bumi. Ia tidak menyadari, surga itu datang dengan harga yang sangat mahal. Hari-hari di kampung Bunian berlalu bagai mimpi yang tak berkesudahan. Adi menghabiskan waktunya dengan penuh semangat. Ia mengukir kayu-kayu bercahaya yang ada di hutan Bunian, membuat patung-patung yang mengalirkan energi kehidupan. Para Bunian sangat mengagumi karyanya. Mereka melihat setiap ukiran sebagai cerminan dari hati Adi, yang kini tampak lebih damai dan bahagia. Setiap garis, setiap lekukan, seolah menceritakan kebebasan yang baru saja ia temukan. Adi mendapatkan teman karib, seorang pemuda Bunian bernama Banyu. Banyu adalah sosok yang periang, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Ia memiliki keahlian luar biasa dalam merangkai bunga-bunga hutan yang mengeluarkan cahaya remang. Bersama Banyu, Adi menjelajahi setiap sudut kampung Bunian, dari air terjun yang mengeluarkan air berwarna pelangi hingga padang rumput yang dihiasi bunga-bunga emas. Kau tahu, Adi, kata Banyu suatu sore, saat mereka berdua duduk di tepi danau yang memantulkan langit keemasan. Dunia kami ini adalah sebuah cerminan. Ia memantulkan keindahan dari hati yang tulus. Kalau begitu, hatiku pasti sangat damai sekarang, jawab Adi sambil tersenyum. Senyum itu tulus, bukan lagi senyum yang dibuat-buat untuk menutupi rasa sakit. Adi mendapatkan sebuah pondok kecil yang dibangun khusus untuknya oleh para Bunian. Pondok itu terbuat dari kayu-kayu yang bersinar redup. Di sana, Adi bisa menghabiskan waktu sendirian, melampiaskan semua perasaannya ke atas kanvas dan kayu. Hidupnya terasa sempurna. Namun, perlahan-lahan, keindahan itu mulai diselubungi oleh kabut keanehan. Yang pertama adalah hilangnya waktu. Suatu pagi, Adi terbangun dari tidur. Ia merasa sangat segar, seolah baru saja tidur pulas selama berhari-hari. Ketika melihat keluar jendela, ia terkejut melihat posisi matahari. Matahari terasa terlalu rendah, seolah waktu telah kembali ke awal pagi. Ia bertanya pada Banyu, yang saat itu sedang merangkai bunga di depan pondoknya. Banyu, ini hari apa? Tanya Adi, suaranya dipenuhi kebingungan. Banyu menatapnya heran. Hari ini hari Kamis, Adi. Memangnya kenapa? Adi tertegun. Kamis? Tapi, aku merasa baru tiba di sini 1 atau 2 hari yang lalu. Banyu tersenyum tipis. Tidak,
Adi, kau sudah berada di sini selama 2 minggu. Kau datang pada hari Rabu, 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Adi mencoba mengingat apa yang terjadi selama 2 minggu terakhir. Rasanya seperti hanya beberapa hari. Pikirannya kosong, ia tidak dapat mengingat detail hari-hari yang telah berlalu. Seolah-olah waktu di sini berjalan begitu lambat, sampai-sampai ia tidak menyadari. Perasaan bingung itu menyelimutinya, tetapi ia berusaha mengusirnya. Mungkin memang begitulah waktu di dunia bunian. Keanehan kedua muncul saat ia sedang bekerja. Bisikan-bisikan halus, seperti desahan angin, mulai mengganggu konsentrasinya. Bisikan itu tidak menyeramkan, tetapi sangat mengganggu. Mereka seperti suara tanpa sumber, yang hanya bisa ia dengar. Dia milik kita, dia harus tetap tinggal. Jangan biarkan dia pergi, jangan biarkan dia kembali. Bisikan-bisikan itu terasa personal, seolah-olah ditujukan langsung kepadanya. Adi mencoba mencari sumber suara, tetapi tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Ia bertanya pada Banyu, tetapi Banyu hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa ia tidak mendengar apapun. Mungkin kau terlalu lelah, Adi, kata Banyu, suaranya penuh kekhawatiran. Adi mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa bisikan itu hanyalah halusinasi. Tetapi suara itu terus muncul, terutama saat ia sedang sendirian. Ia mulai merasa ada kehadiran lain di sekitarnya, sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suara-suara itu perlahan-lahan membuat ketenangan yang ia rasakan mulai terkikis. Meskipun begitu, ia tetap mencoba untuk fokus pada hal-hal positif. Ia mengagumi keindahan yang melingkupinya. Ia merasa dihargai dan dicintai oleh para bunian. Ia berpikir, mungkin keanehan-keanehan itu adalah harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan ini. Ia tidak sadar, harga yang harus ia bayar jauh lebih mahal dari yang ia kira. Suatu sore, Nenek Lamina mengundangnya untuk makan malam. Rumah Nenek Lamina terasa hangat dan nyaman. Nenek Lamina tersenyum lembut, matanya memancarkan kedamaian yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Bagaimana perasaanmu di sini, Nak?" tanya Nenek Lamina. "Saya sangat bahagia, Nenek," jawab Adi dengan tulus. "Saya merasa, akhirnya saya menemukan rumah." Nenek Lamina mengangguk. "Bagus. Kami juga senang kau ada di sini. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Selamanya." Kata, "selamanya," itu terdengar aneh, tetapi Adi tidak memikirkannya lebih jauh. Di tengah kebahagiaan itu, bisikan-bisikan itu kembali datang. Kali ini, mereka lebih jelas dan terdengar seperti paduan suara. "Selamanya, kau milik kami." Adi menunduk, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikan suara-suara itu, tetapi semakin ia mencoba, semakin jelas mereka terdengar. Ia merasa seperti ada jaring yang tak terlihat, perlahan-lahan menjeratnya. Ia tidak tahu bahwa jaring itu sudah ada sejak ia menginjakkan kaki di tempat ini. Keesokan harinya, Nenek Lamina mengajak Adi untuk mengunjungi sebuah tempat yang disebut Perpustakaan Penjaga. Perpustakaan ini terletak di tengah desa, sebuah bangunan megah yang terbuat dari batu-batu yang bersinar. Di dalamnya, rak-rak setinggi langit-langit berjejer rapi, dipenuhi dengan gulungan naskah dan buku-buku yang terbuat dari bahan-bahan alam. "Ini adalah tempat di mana kami menyimpan sejarah kami. Setiap buku di sini adalah catatan tentang kehidupan para bunian dari zaman ke zaman," kata Nenek Lamina dengan suara penuh kebanggaan. "Perpustakaan ini menyimpan segala rahasia kami." Adi merasa kagum. Ia berjalan perlahan, menyentuh setiap buku dengan hati-hati.
Ia ingin tahu lebih banyak tentang sejarah para bunian dan bagaimana mereka bisa hidup abadi di tengah hutan. Nenek Lamina menjelaskan bahwa mereka adalah penjaga hutan, mereka memiliki peran untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi makhluk hidup di dalamnya. Namun, Nenek Lamina tidak menceritakan semuanya. Ada bagian dari sejarah yang seolah disembunyikan. Kami hidup dengan perjanjian yang telah diwariskan dari nenek moyang kami. Perjanjian ini membuat kami bisa hidup damai dan abadi, jelas Nenek Lamina. Perjanjian apa, Nenek? Tanya Adi, penasaran. Nenek Lamina hanya tersenyum misterius. Sebuah perjanjian untuk menjaga keseimbangan alam. Kau akan mengerti seiring berjalannya waktu. Setelah Nenek Lamina pergi, Adi sendirian di perpustakaan. Ia melihat-lihat, dan matanya tertuju pada sebuah buku kuno yang berselimut debu, tersembunyi di sudut rak. Buku itu terlihat sangat tua. Sampulnya dihiasi dengan simbol-simbol aneh. Simbol itu terasa familiar. Setelah dia mati, ia menyadari, simbol itu mirip dengan cahaya gerbang yang ia lewati saat pertama kali masuk ke kampung bunian. Dengan perasaan tak menentu, Adi mengambil buku itu. Tangan dan hatinya bergetar. Ia membukanya, dan di halaman pertama, ada sebuah tulisan kuno yang menjelaskan sebuah ritual. Ritual untuk membuka gerbang ke dunia bunian. Ketika hati seorang manusia dipenuhi dengan keputusasaan, gerbang akan terbuka. Untuk dapat tinggal di dunia ini, manusia itu harus bersedia memberikan sesuatu sebagai imbalan. Sesuatu yang paling berharga. Sebagai imbalan, manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Tulisan itu tidak menjelaskan apa, sesuatu yang paling berharga itu. Namun, bisikan-bisikan itu kembali muncul, kali ini mereka terdengar sangat jelas dan menakutkan. Jati dirimu, kenanganmu, hidupmu, itu adalah milik kami. Bisikan-bisikan itu membuat Adi ketakutan. Ia menutup buku itu dengan cepat, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa bahwa ia telah memberikan sesuatu itu tanpa sadar. Perasaannya kini dipenuhi kegelisahan. Ia melihat ke sekelilingnya. Keindahan yang dulu membuatnya merasa damai, kini terasa menakutkan. Ia melihat wajah-wajah ramah para bunian, tetapi kali ini, ia merasa ada tatapan aneh di mata mereka, seolah-olah mereka adalah pemiliknya. Tatapan itu dingin, kosong, dan tidak ramah. Adi kembali ke pondoknya, hatinya berdebar tak karuan. Ia tidak menceritakan temuannya pada siapapun, bahkan Banyu sekalipun. Ia takut. Ia menyadari, ia telah membuat perjanjian tanpa sadar. Perjanjian yang mengubahnya menjadi tawanan. Malam harinya, bisikan-bisikan itu semakin jelas. Mereka tidak lagi hanya berbisik, mereka seperti bernyanyi. Suara itu terdengar di seluruh ruangan. Menyebut namanya, dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa pergi. Kau adalah milik kami sekarang, selamanya. Adi menutup telinganya. Tetapi suara itu terus bergema di kepalanya. Ia kini menyadari, ia telah menukar kebebasannya dengan kebahagiaan semu. Ia telah menukar jati dirinya dengan kedamaian yang palsu. Ia tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Semua kenangan tentang desanya, tentang keluarganya, mulai memudar. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ia tidak lagi tahu siapa dirinya. Ia telah kehilangan semua yang ia miliki, dan kini, ia hanya ingin satu hal. Kembali ke dunia manusia. Sekalipun dunia itu telah menolaknya, itu adalah satu-satunya dunia di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia menyadari,
Kebahagiaan yang tulus bukanlah sesuatu yang dapat dibeli, apalagi ditukar. Kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam diri sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut yang perlahan-lahan menyelimuti kesadaran Adi. Bisikan-bisikan aneh yang dulu samar, kini menjadi melodi yang konstan, menggerogoti ingatannya sedikit demi sedikit. Setiap pagi ia terbangun, kenangan tentang desa asalnya terasa semakin kabur. Wajah ibunya, bisingnya pasar di hari Minggu, bahkan nama-nama tetangga yang dulu mengoloknya kini hanya tinggal siluet yang pudar. Ada kekosongan yang tumbuh di dalam dadanya, seolah bagian-bagian penting dari dirinya telah dicuri. Adi mencoba melawan. Ia berusaha keras mengingat setiap detail tentang kehidupan masa lalunya. Dulu, ia adalah seorang seniman yang diremehkan, tapi kini ia bahkan kesulitan mengingat mengapa dulu ia begitu mencintai seni. Rasa sakit karena dikucilkan di desanya, yang dulu begitu kuat, kini hanya terasa seperti cerita yang didengar dari orang lain, bukan pengalaman pribadinya. Semakin ia mencoba mengingat, semakin sakit kepalanya, dan suara-suara aneh itu semakin kuat. Lupakanlah, masa lalumu tak berarti. Di sini, kau adalah sosok baru, kosong, murni. Kami akan mengisi dirimu dengan kebahagiaan sejati. Bisikan-bisikan itu terasa menenangkan dan mengancam pada saat yang sama. Mereka menjanjikan kedamaian mutlak, tetapi Adi tahu, kedamaian itu datang dengan harga yang sangat mahal, jati dirinya. Ia mulai merasa dirinya adalah sebuah cangkang kosong, sebuah wadah yang perlahan-lahan diisi dengan kebahagiaan dan pikiran para bunian. Ia tidak lagi menggambar karena dorongan dari dalam hatinya, melainkan karena kebiasaan. Karyanya kini terasa hampa, tanpa jiwa. Ketakutan terbesar Adi adalah mimpi buruk yang mulai menghantuinya setiap malam. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan sebuah cermin. Awalnya, pantulan di cermin itu adalah dirinya sendiri, dengan mata yang lelah dan penuh keputusasaan, wajahnya saat ia masih di desa manusia. Namun, perlahan-lahan, pantulan itu berubah. Wajahnya menjadi kosong, matanya tidak lagi memancarkan kehidupan. Kemudian, pantulan itu tidak lagi menunjukkan dirinya, melainkan bayangan dari makhluk bunian dengan senyum yang menyeramkan. Bayangan itu akan tertawa, menunjuk ke arahnya, seolah mengejeknya. Kau adalah milik kami sekarang, bisik pantulan itu. Kami telah memakan kenanganmu. Adi akan terbangun dari mimpi itu dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap tangannya, jari-jari yang dulu penuh emosi saat menggenggam pensil, kini terasa asing. Siapa aku? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenangan yang nyata dan yang dibuat-buat. Suatu hari, saat sedang berjalan di pinggir desa, Adi melihat pantulan dirinya di sebuah sungai kecil. Pantulan itu terlihat sangat asing. Ia tidak lagi melihat dirinya yang dulu, melainkan sebuah bayangan yang kosong, sebuah cangkang tanpa jiwa. Ketakutan itu mencengkeramnya. Ia tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Ia harus melarikan diri, bagaimanapun caranya. Ia memutuskan untuk mencari Nenek Lamina. Bukan untuk meminta pertolongan, melainkan untuk mengumpulkan informasi. Namun, saat menemui Nenek Lamina, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata nenek tua itu. Mata yang dulu memancarkan kehangatan, kini terlihat dingin dan penuh perhitungan, seperti mata seorang pemilik yang mengawasi aset berharganya. Ada apa, nak? Tanya Nenek Lamina, suaranya tetap lembut, tetapi ada nada lain yang terdengar seperti peringatan. Saya ingin kembali ke desa saya, kata Adi, suaranya bergetar. Senyum Nenek Lamina tidak berubah. Mengapa? Di sini kau punya segalanya. Kebebasan,
kedamaian, dan penghargaan. Di sana, kau hanya akan kembali ke kehidupan yang menyedihkan. Tapi, saya merasa saya kehilangan diri saya di sini, bisik Adi. Tawa kecil keluar dari bibir Nenek Lamina. Kau tidak kehilangan apa-apa, Nak. Kau hanya melepaskan beban. Beban masa lalu yang membuatmu menderita. Bukankah itu yang kau inginkan? Adi menggelengkan kepala. Saya ingin kembali. Saya ingin mengingat siapa saya. Ekspresi Nenek Lamina mengeras. Mata tuanya kini memancarkan cahaya aneh. Tidak ada jalan kembali, Nak. Kau sudah memberikan dirimu. Kau adalah milik kami sekarang. Kami telah memberimu kehidupan baru, dan kau akan hidup di sini, bersama kami, selamanya. Mendengar kata-kata itu, Adi menyadari bahwa ia tidak lagi berbicara dengan seorang nenek yang ramah, tetapi dengan entitas kuno yang bersembunyi di balik topeng kebaikan. Ia adalah tumbal yang dijanjikan, sebuah jiwa yang telah diklaim. Ketakutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia bukan lagi sekadar tamu, melainkan tawanan. Ketakutan dan keputusasaan yang baru saja menyergap Adi memberinya kekuatan untuk bertindak. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mengungkap rahasia para bunian dan menemukan cara untuk melarikan diri. Ia tahu, Nenek Lamina tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Nenek itu akan mengawasinya, begitu juga para bunian lainnya. Adi mulai berakting. Ia kembali ke pondoknya dan berpura-pura menerima nasibnya. Ia menggambar dan mengukir seperti biasa, tetapi kali ini, setiap karyanya adalah sebuah kode. Di balik ukiran-ukiran indah itu, ia menyembunyikan simbol-simbol kuno yang ia temukan di perpustakaan. Ia berharap suatu saat nanti ada manusia lain yang datang dan menemukan simbol-simbol itu, sehingga mereka tidak akan bernasib sama seperti dirinya. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Adi memutuskan untuk mengintai Nenek Lamina. Ia mengikuti Nenek Lamina dari kejauhan, menyelinap di antara pepohonan bercahaya. Nenek Lamina berjalan ke sebuah tempat yang jarang ia kunjungi, sebuah hutan kecil yang diselimuti oleh kabut tebal. Di tengah hutan itu, terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi oleh ukiran-ukiran aneh. Di sana, Nenek Lamina tidak sendirian. Beberapa bunian lain sudah menunggu. Mereka mulai melantunkan sebuah nyanyian kuno yang terdengar aneh dan menakutkan. Suara itu bukan lagi nyanyian, melainkan sebuah mantra. Suara-suara yang selama ini membisikinya, kini menjadi bagian dari mantra itu. Roh-roh yang hilang, datanglah. Tumbal yang telah diberikan, berikan kami energi. Abadi, abadi, selamanya. Altar itu mulai bergetar. Kabut yang menyelimuti hutan mulai berputar, membentuk pusaran di atas altar. Dari dalam pusaran itu, muncul sesosok entitas yang gelap dan menakutkan. Entitas itu tidak memiliki wujud yang jelas, hanya sebuah bayangan raksasa yang bergerak-gerak seperti asap. Matanya merah menyala. Nenek Lamina dan para bunian lainnya membungkuk dalam-dalam. Mereka mulai berbicara dengan entitas itu, tetapi kali ini, suara mereka terdengar berbeda. Suara itu tidak lagi lembut dan ramah, melainkan suara yang serak dan penuh kepatuhan. Kami telah membawa tumbal baru, yang mulia. Ia akan memberikan kami energi abadi. Entitas gelap itu tertawa, suaranya menggema di seluruh hutan. Bagus. Ambil kenangannya, ambil kehidupannya. Itu adalah janji kalian. Kalian akan abadi, selama kalian terus memberiku makan. Adi melihat semua itu dari balik semak-semak. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa mual. Ia tidak tahu apa yang ia saksikan, tetapi satu hal yang jelas.
para bunian tidaklah seputih dan sebaik yang mereka tunjukkan. Mereka adalah bagian dari sebuah ritual kuno yang mengerikan. Mereka mengundang manusia yang putus asa, memberikan mereka kebahagiaan semu, dan sebagai gantinya, mereka memakan energi dan kenangan manusia itu. Jiwa-jiwa manusia yang hilang adalah sumber keabadian para bunian. Adi kini mengerti. Ia bukan lagi sekadar tamu, melainkan tumbal. Ia adalah santapan berikutnya. Ketika entitas gelap itu menghilang, Nenek Lamina dan para bunian lain kembali seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, di mata mereka, Adi melihat sesuatu yang menakutkan, kekosongan. Mereka telah kehilangan sebagian dari diri mereka, dan kini mereka membutuhkan energi dari manusia lain untuk bertahan. Melihat semua itu, Adi menyadari bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di sini. Keindahan yang dulu ia kagumi kini terasa seperti sangkar yang terbuat dari emas. Ia harus melarikan diri. Jika ia tetap tinggal, ia akan kehilangan segalanya, bahkan nyawanya. Adi kembali ke pondoknya, pikirannya kacau. Ia harus menemukan cara untuk pergi. Ia harus mencari jalan keluar. Ia harus melarikan diri dari surga yang ternyata adalah neraka. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia harus mencobanya. Ia tidak punya pilihan lain. Setelah menyaksikan ritual mengerikan di hutan, Adi tidak bisa lagi tidur nyenyak. Malamnya dipenuhi bayangan-bayangan gelap dari entitas yang ia lihat. Ia kini tahu bahwa kebaikan para bunian hanyalah topeng. Rasa ketenangan yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi rasa muak yang mendalam. Ia adalah seorang tawanan, dan ia harus melarikan diri. Pagi itu, Adi memulai rencananya. Ia harus mencari cara untuk kembali ke gerbang yang membawanya ke sini. Ia ingat bahwa gerbang itu adalah sebuah celah cahaya di dalam pohon beringin raksasa di pinggir hutan desa manusia. Ia harus kembali ke sana. Dengan hati-hati, Adi berjalan menuju pinggir kampung bunian, tempat ia pertama kali tiba. Namun, ia terkejut. Tempat yang dulu penuh dengan cahaya dan keindahan, kini terlihat berbeda. Pohon-pohon di sana tampak layu, dan tanahnya kering. Tidak ada lagi cahaya yang bersinar. Gerbang yang ia masuki sudah tidak ada. Ia mencari di setiap sudut, menyentuh setiap pohon yang ia curigai, tetapi gerbang itu seolah-olah lenyap di telan bumi. Keputusasaan kembali melandainya. Ia merasa terjebak. Ia berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa kembali? Tiba-tiba, ia mendengar suara Banyu dari belakangnya. Ada apa, Adi? Kau terlihat sedih. Adi membalikkan badan, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Aku hanya merindukan rumah. Banyu tersenyum simpati. Tapi rumahmu ada di sini, Adi. Kita semua adalah keluargamu sekarang. Adi menatap mata Banyu. Mata Banyu yang dulu penuh keceriaan, kini terlihat kosong, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Adi merasakan sesuatu yang dingin mengalir di dalam dirinya. Ia tahu, Banyu dan semua bunian lainnya adalah bagian dari konspirasi mengerikan ini. Ia tidak bisa menceritakan pada Banyu apa yang ia lihat. Ia takut. Ia hanya bisa mengangguk, berpura-pura baik-baik saja, dan kembali ke pondoknya. Di pondok, Adi mulai berpikir keras. Jika gerbang itu telah lenyap, pasti ada cara lain. Ia teringat kembali pada buku kuno yang ia temukan di perpustakaan. Buku itu pasti menyimpan kunci untuk melarikan diri. Malam harinya, saat semua bunian sedang tidur, Adi kembali ke perpustakaan. Ia menyelinap masuk, dan langsung menuju ke sudut tempat ia menemukan buku kuno itu. Tangannya bergetar saat ia membukanya. Kali ini,
Ia mencari informasi lain. Ia mencari jalan keluar. Di salah satu halaman, ia menemukan sebuah gambar. Gambar itu adalah sebuah jembatan yang terbuat dari kabut. Di bawah gambar itu, ada tulisan kuno, Jembatan Kabut. Tulisan itu menjelaskan, jembatan kabut adalah satu-satunya jalan keluar dari Kampung Bunian. Jembatan itu tidak terlihat, dan hanya akan muncul pada waktu-waktu tertentu, saat bulan purnama bersinar penuh dan langit benar-benar gelap tanpa awan. Jembatan itu menghubungkan Kampung Bunian dengan dunia manusia, tetapi jembatan itu hanya muncul selama 1 jam. Adi membaca lebih lanjut, dan ia menemukan sebuah peringatan. Jembatan kabut adalah jembatan yang rapuh. Para penjaga akan mengawasinya. Jika kau berhasil melarikan diri, kenanganmu akan kembali, tetapi kau akan kehilangan segalanya di dunia ini. Begitu kau menginjakkan kaki di dunia manusia, waktu akan kembali berjalan normal. Kau tidak akan bisa kembali. Adi tidak peduli. Ia hanya ingin kembali. Kenangan tentang ibunya, tentang desanya, yang perlahan-lahan kembali, memberinya kekuatan. Ia harus pergi dari tempat terkutuk ini. Keesokan harinya, Adi mencoba bersikap normal. Ia mencari tahu kapan bulan purnama akan tiba. Ia bertanya pada Banyu. Banyu, kapan bulan purnama akan tiba? Banyu menatapnya curiga. Untuk apa kau menanyakan itu, Adi? Aku hanya ingin melukis bulan purnama, jawab Adi, berusaha terdengar santai. Banyu mengangguk, tetapi matanya tetap terlihat curiga. Malam ini, Adi merasa jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kesempatannya. Ia harus bersiap. Ia harus melarikan diri. Ia akan pergi, dan ia tidak akan pernah kembali. Malam itu, bulan bersinar penuh. Langit terlihat begitu indah, tetapi Adi tidak bisa menikmatinya. Ia merasa tegam, waspada, dan takut. Ia menunggu hingga semua Bunian tertidur. Saat jam menunjukkan tengah malam, Adi keluar dari pondoknya. Ia berjalan diam-diam, menyelinap di antara pepohonan bercahaya. Ia berjalan menuju tempat yang ia baca di buku kuno, yaitu di balik air terjun yang mengeluarkan air berwarna pelangi. Sampai di sana, ia melihat kabut tipis mulai terbentuk di atas air terjun. Kabut itu perlahan-lahan membentuk sebuah jembatan yang bersinar remang-remang. Ini adalah jembatan kabut. Jantungnya berdebar kencang, ia segera melangkahkan kakinya ke jembatan itu. Mau kemana, Adi? Suara itu datang dari belakangnya. Adi menoleh. Nenek Lamina berdiri di sana. Matanya tidak lagi memancarkan kehangatan, melainkan kemarahan. Ia tidak sendirian, beberapa Bunian lain ikut bersamanya. Mata mereka terlihat dingin dan tanpa emosi. Kau tidak bisa pergi, Adi. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Kau milik kami, kata Nenek Lamina. Tidak, aku bukan milik kalian, teriak Adi. Kalian adalah monster. Kalian memakan kenangan dan jiwa manusia. Ekspresi Nenek Lamina mengeras. Itu adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk keabadian. Kau tidak akan mengerti. Di sini, kau bahagia. Di sana, kau hanya akan kembali ke kehidupan yang menyedihkan. Adi tidak mendengarkan. Ia berlari. Ia melompat ke atas jembatan kabut. Kakinya terasa seperti menginjak awan, tetapi ia terus berlari. Nenek Lamina dan para Bunian lain mengejarnya. Mereka tidak berlari, tetapi melayang di udara, berusaha mengejar Adi. Saat ia berlari, ia melihat bayangan-bayangan muncul di depannya. Bayangan-bayangan itu menyerupai dirinya. Mereka berbisik, memanggil namanya, dan berusaha menghentikannya.
Jangan pergi, Adi, di sana kau akan menderita. Mereka tidak akan menerimamu, kau akan kembali sendirian. Bisikan-bisikan itu mencoba menghentikannya, memutarbalikkan pikirannya, membuat ia meragukan keputusannya. Tetapi Adi tidak menyerah. Ia tahu, jika ia berhenti, ia akan kehilangan segalanya. Ia terus berlari, napasnya tersengal-sengal. Jembatan kabut terasa sangat panjang. Di belakangnya, ia mendengar Nenek Lamina berteriak, "Jangan pergi, kembali, atau kau akan menyesal." Adi tidak peduli. Ia terus berlari. Ia melihat ujung jembatan, di sana ia melihat siluet pohon beringin yang ia masuki. Ia semakin cepat berlari. Ia sudah sangat dekat. Ia bisa melihat cahaya dari dunia manusia. Namun, tiba-tiba, Nenek Lamina muncul di depannya. Ia tidak lagi memiliki wajah yang ramah. Wajahnya kini terlihat menakutkan, seperti wajah seorang iblis. Matanya merah menyala. "Kau tidak akan bisa lolos, Nak," bisik Nenek Lamina, suaranya terdengar dingin dan menyeramkan. "Pilihan ada di tanganmu. Tetap di sini, dan hidup selamanya dalam kebahagiaan. Atau pergi, dan kehilangan segalanya." Adi menatap Nenek Lamina. Ia tidak takut lagi. Ia tahu, kebahagiaan di sini hanyalah kebahagiaan palsu. Ia harus kembali. Ia harus menemukan dirinya. "Aku akan kembali," kata Adi dengan suara mantap. "Aku tidak takut." Nenek Lamina tersenyum. Senyumnya terlihat mengerikan. "Baiklah. Pilihan ada di tanganmu. Tapi, jangan pernah kembali lagi." Nenek Lamina menghilang, dan jembatan kabut mulai goyah. Adi tidak membuang waktu. Ia berlari sekuat tenaga dan melompat dari jembatan kabut. Ia jatuh, dan ketika ia membuka mata, ia berada di bawah pohon beringin besar di pinggir hutan desa manusia. Wajahnya dipenuhi air mata, bukan karena takut, melainkan karena rasa lega. Ia telah kembali. Adi membuka matanya. Langit di atasnya terasa sangat familiar. Suara jangkrik, aroma tanah basah, dan dedaunan yang bergesekan oleh angin. Ia berada di bawah pohon beringin raksasa, di tempat yang sama saat ia masuk ke dunia bunian. Jantungnya berdebar kencang, ia merasa lega. Ia telah kembali. Namun, ia menyadari sesuatu. Tubuhnya terasa lemas, dan pakaian yang ia kenakan sudah usang dan robek. Tangannya penuh dengan goresan, seolah ia baru saja melarikan diri dari hutan yang sangat lebat. Ia mencoba mengingat berapa lama ia berada di dunia bunian. Sepertinya hanya beberapa minggu, tetapi ia tidak yakin. Ia berjalan menuju desa, dan pemandangan di sekelilingnya membuatnya terkejut. Desa yang dulu ia tinggalkan, yang terlihat sangat tua dan kumuh, kini terlihat lebih maju. Ada jalan aspal, rumah-rumah baru, dan toko-toko yang ramai. Ia merasa asing. Ia berjalan di jalanan, melihat sekeliling, dan tidak ada yang ia kenali. Ia melihat beberapa anak-anak muda, dan tidak ada satupun wajah yang familiar. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita tua duduk di teras rumah. Wajahnya sangat familiar, tetapi ia terlihat jauh lebih tua. Kerutan di wajahnya sangat dalam, dan rambutnya memutih. Itu adalah ibunya. Adi berlari, matanya berkaca-kaca. "Ibu!" teriak Adi. Wanita tua itu menatapnya, matanya dipenuhi kebingungan. "Siapa kau, anak muda?" Adi terkejut. "Bu, ini aku, Adi." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya anak bernama Adi. Putraku sudah hilang bertahun-tahun yang lalu. Semua orang di desa bilang dia diculik oleh makhluk halus." Jantung Adi serasa berhenti berdetak.
Ia melihat pantulan dirinya di jendela. Ia tidak terlihat seperti pemuda berusia 25 tahun. Rambutnya sudah memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Ia terlihat seperti seorang pria paruh baya berusia 40-an. Waktu di dunia manusia berjalan jauh lebih cepat daripada di dunia bunian. Nenek Lamina benar, ia telah kehilangan segalanya. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia inginkan, ia dapatkan. Ia telah kembali ke dunia manusia, dan ia telah mendapatkan kembali jati dirinya. Tetapi, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Ia kehilangan masa mudanya, dan ia kehilangan keluarganya. Adi berjalan menjauh dari rumahnya. Ia berjalan menyusuri jalanan desa. Ia melihat orang-orang di sana. Mereka tidak lagi meremehkannya. Mereka melihatnya dengan tatapan aneh, seolah-olah ia adalah orang asing. Ia tidak lagi diintimidasi, tetapi ia kini benar-benar sendirian. Semua orang di desa itu sudah melupakannya. Tidak ada yang mengenali dirinya. Ia kini menjadi bagian dari legenda desa itu, cerita tentang pemuda yang hilang di hutan dan kembali menjadi pria tua. Ia kini menjadi hantu di desanya sendiri. Adi kini hidup sebagai pengembara. Ia tidak lagi memiliki rumah, tidak lagi memiliki keluarga. Ia hanya memiliki kenangan yang perlahan-lahan kembali. Ia duduk di bawah pohon beringin yang sama, mengeluarkan buku sketsanya, dan mulai menggambar. Ia tidak lagi menggambar karena kebiasaan, tetapi karena dorongan dari dalam hatinya. Ia menggambar wajah ibunya yang sudah tua. Ia menggambar wajah Banyu, dengan matanya yang kosong. Ia menggambar gerbang cahaya, dan ia menggambar nenek Lamina, dengan wajahnya yang menyeramkan. Adi tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa utuh. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah mendapatkan kembali dirinya. Ia kini menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Suatu hari, seorang pemuda menghampirinya. Pemuda itu terlihat seperti dirinya, saat ia berusia 25 tahun. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. "Pak," kata pemuda itu, "apakah benar ada jalan lain untuk pergi dari desa ini? Saya sudah lelah." Adi menatapnya, dan ia melihat dirinya di masa lalu. Ia tersenyum, senyum yang tulus. "Ada, Nak," kata Adi. "Tapi kau akan membayar harga yang sangat mahal." Pemuda itu mengangguk. "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin pergi." Adi menunjuk ke arah hutan. "Pergilah ke sana. Ada sebuah pohon beringin raksasa. Itu adalah gerbangnya." Pemuda itu tersenyum dan berjalan menuju hutan. Adi menatapnya, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia tahu, pemuda itu akan menghadapi takdir yang sama dengannya. Ia akan mendapatkan kebahagiaan semu, dan ia akan kehilangan segalanya. Adi kembali menggambar. Ia menggambar pemandangan hutan di depan matanya. Ia tidak lagi menggambar hal-hal yang indah, tetapi ia menggambar hal-hal yang nyata. Ia menggambar keindahan dan keburukan. Ia menggambar kehidupan dan kematian. Ia menggambar semuanya, karena ia tahu, semua itu adalah bagian dari dirinya. Adi kini menjadi penjaga hutan yang lain, bukan penjaga yang melindungi keabadian, tetapi penjaga yang melindungi manusia dari takdir yang sama. Ia menjadi legenda, hantu yang akan muncul di bawah pohon beringin, dan ia akan menuntun setiap jiwa yang tersesat. Ia akan menceritakan kisahnya, dan ia akan menyelamatkan jiwa-jiwa itu dari nasib yang sama. Ia tidak lagi diintimidasi, tetapi kini ia menjadi bagian dari cerita, dan ia akan selamanya hidup sebagai legenda, sebagai pria yang telah kehilangan segalanya, tetapi telah menemukan dirinya.